Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Matlaziza dengan NIM 215037011111123 dari Manajemen Rekod kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai arsip dinamis dan instrumen kearsipan. Menurut Sulistyo Basuki tahun 2003, arsip dinamis atau rekod merupakan dokumen yang masih digunakan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan keperluan lainnya. Sedangkan dalam konteks Anglo-Saxon dipisahkan antara rekod yang dikenal sebagai arsip dinamis dan juga arsip atau archive yang dikenal sebagai arsip statis. Rekod atau arsip dinamis ini digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan suatu organisasi untuk menjamin tersedianya arsip yang dapat menjadi bukti yang sah dan dapat menggambarkan pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan arsip di lingkungan pencipta arsip. Pengelolaan arsip berdasarkan suatu sistem harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi tahapan-tahapan dalam pengelolaan arsip, serta memenuhi persyaratan yaitu andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Rekod atau yang sering dikatakan sebagai arsip dinamis merupakan informasi terekam yang sengaja atau memiliki keharusan untuk diciptakan dan dikelola oleh suatu organisasi, lembaga, maupun perorangan dalam setiap bentuk yang dibuat atau diterima dan dikelola dalam kegiatan atau transaksi bisnis yang kemudian disimpan sebagai bukti transaksi atau kegiatan tersebut. Oleh karena itu, rekod atau arsip dinamis dikelola untuk keberlangsungan sebuah organisasi karena sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mendukung kegiatan organisasi, terutama di lingkungan pencipta arsip, rekod memberikan sumber informasi yang digunakan secara langsung, di mana sumber informasi tersebut merupakan informasi yang sah, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan juga akuntabel. Nah, dapat disebut rekod apabila memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu informasi yang terekam, hasil samping atau byproduct, lalu nilai pembuktian, misalnya berupa bukti transaksi, dan juga kesepakatan sosial sebagai payung hukum. Nah, menurut PP nomor 34 tahun 1979, pasal 1 ayat 4, mengenai penyusunan arsip terdapat dua jenis arsip dinamis, yaitu arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Nah, arsip dinamis aktif ini merupakan arsip yang masih sering digunakan atau masih aktif digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari organisasi. Arsip dinamis aktif ini biasanya dikelola oleh tiap unit kerja atau satker di suatu organisasi. Arsip dinamis aktif ini juga bisa dikelola oleh sekretaris atau arsiparis. Nah, sedangkan arsip dinamis inaktif ini memang masih digunakan dalam kegiatan operasional oleh organisasi. Namun, di jadwal retensi arsip atau JRA, intensitas penggunaannya dianggap sudah berkurang atau sudah tidak terlalu sering digunakan karena sudah lewat masanya. Nah, arsip dinamis inaktif ini dikelola terpusat. Pengelolaannya secara fisik dipindahkan ke sebuah record center yang biasanya dikelola oleh arsiparis. Kemudian selain dua jenis pengelolaan rekod tersebut, ada juga pengelolaan arsip vital. Nah, menurut Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, arsip vital merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
Arsip vital ini memiliki nilai dokumentasi jangka panjang karena arsip ini bisa digunakan selamanya, namun biasanya dikeluarkan hanya sekali. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 40 Ayat 4, instrumen pokok kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis dibuat supaya lebih efisien dan efektif dalam pengelolaannya, serta mengontrol setiap kegiatan pada pengelolaan arsip dinamis, yang terdiri dari tata naskah dinas atau office documentation, klasifikasi arsip atau record classification, jadwal retensi arsip yang disingkat JRA, atau Record Retention Schedule, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip atau Record Security and Access Classification System. Nah, yang pertama ada tata naskah dinas kan, atau Office Documentation. Tata naskah dinas ini merupakan pengaturan mengenai format, jenis, persiapan, pengamanan, pengesahan, penyebarluasan, dan media yang digunakan dalam komunikasi resmi. Semuanya diatur dalam tata naskah dinas. Tata naskah dinas ini dapat dikatakan sebagai informasi tertulis yang digunakan sebagai alat komunikasi kedinasan yang disesuaikan dengan struktur di organisasi yang berkaitan dengan pemberian wewenang. Dasar hukum yang mengatur tata naskah dinas yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah. Yang kedua yaitu klasifikasi arsip. Nah, klasifikasi arsip ini merupakan kelompok informasi arsip yang disusun berdasarkan kategori tertentu serta fungsi dan tugas organisasi, baik yang bersifat substantif ataupun fasilitatif, sehingga keterkaitan antara arsip dapat terlihat melalui keteraturan pemberkasan dan penyimpanan. Penemuan kembali arsip serta penyusutannya mengikuti mekanisme pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Nah, yang ketiga atau selanjutnya ada jadwal retensi arsip atau JRA. Nah, JRA ini sebagai salah satu instrumen utama arsip dinamis dalam lingkungan penciptaan arsip yang mencakup tahap perencanaan dan pembahasan. JRA ini adalah daftar yang memuat sekurang-kurangnya jangka penyimpanan, penentuan jenis arsip, dan informasi termasuk saran untuk menentukan jenis arsip yang akan dihapus, ditinjau, atau didaur ulang nantinya, atau dapat disebut juga sebagai nasib akhir status arsip. Nah, yang keempat ada sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Klasifikasi keamanan arsip dinamis berdasarkan pada keseriusan dampaknya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan individu. Sedangkan klasifikasi akses arsip dinamis didasarkan pada kewenangan hukum pencipta arsip untuk memfasilitasi penggunaan jasa arsip. Nah, pembatasan hak akses terhadap informasi dan fisik arsip bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban pencipta dalam penggunaan arsip dan juga digunakan untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, rekod atau arsip dinamis ini merupakan informasi terekam yang sengaja atau memiliki keharusan untuk diciptakan dan dikelola oleh suatu organisasi dalam setiap bentuk yang dibuat atau diterima dan dikelola dalam kegiatan yang kemudian disimpan sebagai bukti transaksi atau kegiatan tersebut. Nah, oleh karena itu, rekod dikelola untuk keberlangsungan sebuah organisasi atau lembaga yang digunakan secara langsung, di mana sumber informasi tersebut merupakan informasi yang sah, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila menyampaikan sesuatu tapi tidak terekam, tidak terbukti, maka tidak dapat dikatakan sebagai rekod. Nah, dalam mengelola arsip dinamis ini agar dapat berjalan efektif dan efisien, harus didukung oleh instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis yang berfungsi sebagai faktor pengontrol terhadap pelaksanaan setiap tahapan kegiatan dalam pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari tata naskah dinas. Tata naskah dinas dalam pengelolaan arsip dinamis digunakan untuk memastikan tingkat validitas dan integritas arsip yang dibuat dan diterima.
Yang kedua ada penggunaan klasifikasi arsip yang dapat menjamin kenyamanan penggunaan serta kesesuaian dan pengarsipan arsip aktif serta arsip inaktif. Lalu yang ketiga, ada jadwal retensi arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.